Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk raise hand. Nanti akan kita buka dan langsung akan ditanggapi oleh Pak Saiba. Baik, ini ada dari... Silahkan. Sebentar Pak Saiba. Sudah ada yang raise hand dari Bapak atau Ibu Mawari Edi ya ini. Silahkan kalau ingin bertanya. Monggo mungkin bisa di-unmute Bapak atau Ibu Mawari Edi ini. Bapak. Oh, Bapak ya. Ya, terima kasih. Monggo silahkan Bapak. Ya, makasih Pak Saiba. Saiba. Pak Saiba. Menarik sekali. Saya pernah coba bikin, tapi karena mungkin aplikasi saya yang tidak terlalu bagus gitu ya. Jadi fitur-fiturnya kurang menarik gitu ya. Karena saya ngelola nakes di Kementerian Kesehatan. Jadi lihat kepadatan nakes itu seperti apa gitu. Jadi kita punya 3 informasi yang barangkali bisa disatukan menjadi satu rencana kebijakan. Nanti mohon komentar dari Pak Saiba. Yang pertama, kita itu punya jumlah penduduk yang tidak merata di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua, Timur itu beda. Terus kita juga punya sebaran tenaga kesehatan yang tidak merata juga, ada 30 jenis tenaga kesehatan. Terus kita punya sebaran Vaskes ya, fasilitas pelayanan kesehatan. Dan itu ada juga sekitar 350 puskesmas itu yang aksesibilitasnya itu susah gitu ya. Nah, mohon pandangannya nih Pak, kalau kemudian kita menggunakan aplikasi GIS ini, terus kemudian kita pengen membuat satu rumusan atau usulan kebijakan redistribusi tenaga kesehatan, itu mohon sarannya nih, praktik-praktik menyusunnya seperti apa nih. Saya pengennya sih ada course khusus ya, kalau bisa diajarin langsung gitu ya. Mohon arahan dan ilmunya Pak Saiba, makasih. Baik, terima kasih Bapak Mawari Edi. Mungkin bisa langsung ditanggapi saja ya Pak Saiba supaya biar bisa lebih interaktif seperti itu. Iya, oke Mas. Waduh, luar biasa, menarik sekali nih pertanyaannya Pak Mawari. Semua yang Bapak butuhkan itu akan sangat bisa sekali disediakan oleh GIS. Saya beberapa waktu lalu pernah ikut pelatihan kartografi. Saat itu saya diberikan oleh panitia satu akun ARGIS online. Contoh kasus pada saat itu adalah persebaran COVID-19. Kelompok saya kebetulan dapat jatah Provinsi Bali, tempat lahirnya Pak Ketum ini. Jadi di situ, ya cuman saya nggak bisa demonstrasikan di sini karena akun ARGIS online saya sudah habis Desember kemarin. Saya nggak bisa login lagi. Ini akun berbayar ini Pak Omardi. Jadi gambaran pertama yang saya bisa sampaikan, kalau nanti Pak Mawardi pengen melakukan pemetaan tenaga nakes ini, dibuat aja dulu daftarnya. Ini orang dulu Pak ya, kita mulai dari orang dulu. Nanti kita bahas pasumnya puskesmas dan sebagainya. Ini orangnya, dibuat aja daftar dulu. Misal di puskesmas mana, mulai dari dokter, perawat, ini semuanya dipetakan. Berapa orang yang bertugas di situ. Dan akan lebih detail kalau setiap orang menyetor koordinat titik rumah tempat dia bermukim. Seperti itu. Begitu mereka menyetor titik koordinat, jadi yang wajib ada di sini yang pertama Pak Umardi, titik koordinat posisi kantornya dia di puskesmas mana, di rumah sakit mana, seperti itu. Atau mungkin dia bertugas di dinas kesehatan bisa juga. Kemudian yang kedua adalah titik koordinat rumah dari setiap orang yang ada di situ yang bertugas di dinas kesehatan. Nanti itu akan bisa dipetakan, dibuatkan peta. Kalau dia modelnya peta offline, berarti dia akan muncul dalam bentuk titik saja. Nanti itu akan muncul, titik-titiknya itu akan muncul persebarannya. Kalau misal dikasih warna merah, dia akan muncul merah semua. Saya sebenarnya sangat pengen mendemokan ini ke Pak Mardi, tetapi sayangnya akun ARGIS online itu kita harus bikin kontrak dulu dengan Esri. Yang bikinkan kemarin kebetulan dari panitia itu masa berlakunya hanya kurang lebih 3 bulan karena hanya untuk pemanfaatan pelatihan. Biasanya yang dikasih dalam waktu jangka panjang itu adalah kampus-kampus. Nah, mungkin kalau memang Pak Mawardi berniat membuat ini, buatlah dalam bentuk satu aplikasi yang khusus digunakan oleh Kemenkes. Saya memberi ide ini memang sangat bagus sekali Pak. Nanti di situ akan dilihat. Sebenarnya jangkauan dari misal Fasum, puskesmas yang di pelosok ini, kita bisa melihat dari sebaran rumah-rumah penduduk, kemudian kita bisa melihat dari kondisi jalannya, itu akan nampak sekali.
Kan di dalam GIS itu kita bisa mengukur jarak, Pak. Itulah fungsinya skala. Setelah itu dari setiap ini Bapak tinggal ambil mistar saja, di senti-senti saja. Dari perkampungan sini aksesibilitasnya ke puskesmasnya kira-kira berapa lama, berapa kilo, mudah atau sulit. Saya bisa ini kan sebentar. Boleh saya share screen ya, Mas Alfian? Saya coba sedikit kutak-atik karena akan lebih Ya, menarik kalau ngomongnya itu ada visualisasi. ya Kurang silakan, kurang silakan, srek kalau enggak ini. Saya silakan Pak ambil Saiba. dari sumber yang online saja, Pak ya. Saya bukakan Google Earth saja. Cuman Google Earth saya ini, Google Earth Pro ini saya sudah modifikasi. Artinya untuk pembagian zona dan titik koordinatnya ini saya sudah eh, apa namanya? Sebentar, saya share screen dulu. Nampak ya? Nampak ya? Ada, Nampak Pak? oke. Ini bola globe, Pak. Inilah sebenarnya inti dari apa yang kita bicarakan dari tadi. Kita mencari posisi kita di mana di muka bumi ini. Itulah sistem informasi geografis. Ini kalau dimainin, Pak, waduh enak sekali. Makanya saya enjoy sekali dengan ini karena saya anggap daripada saya main game, lebih bagus saya main ini. Ini. Bapak posisinya di mana? Jakarta ya? Oh enggak ini kalau ambil Jakarta, ambil yang Depok, kita Depok, Jawa Barat. Depok ya, Depok. Depok. Sebentar. Ini Jakarta. Nah, Google Earth saya ini Pak, saya sudah modif sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi mungkin kalau Bapak ini bisa diinstal di laptop atau di PC-nya Bapak. Ini Depok itu sebelah mananya Jakarta ya Pak? Waduh. Selatan. Sebelah selatan ya Jakarta. Tampilannya kan ya kurang lebih Ya, inilah. Cibinong Ini, itu dekat Cibinong. dekat Cibinong ya, sini ya. Ada dekat situlah. Ini bisa mendetil Pak. Ini bisa kita sorot sampai tingkat ketajaman Ini yang Depok nih atasnya. Oh ini betul, iya. Nah ini Pak, ini bisa kita sorot terus sampai kan kelihatan itu jaringan jalan. Inilah enaknya GIS Pak. Nah kalau nanti misal semua tenaga medis yang Bapak kelola itu sudah menginput koordinat rumahnya itu kan kelihatan di mana mereka tinggal. Tinggal diwarnain beda lagi, di mana kantornya, puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan. Kemudian tinggal kita lihat kira-kira yang ini melayani masyarakat. Ini kan rumah-rumah penduduk semua ini Pak, yang padat ini. Dari sini secara visual, kalau seandainya ada datanya itu akan kelihatan. Kira-kira mana yang terlalu padat, misal paskesnya misal. Kemudian kita lihat juga jangkauan masyarakat untuk ke sana seperti apa. Kan saya pikir mungkin jalur jalan dan ini kan beda kalau yang di luar Jawa Pak. Jawa kan banyak jalan satu arah dan segala macam. Kalau kami di Sulawesi ini masih bebas Pak. Kalau nggak ada jalan ya lewat trotoar pun bisa lah. Tapi kalau mungkin di tempat Bapak itu semua bisa menjadi kendala pada saat orang lagi gawat darurat, orang lagi dalam kondisi yang sangat very intensive care itu. Nah ini semua sangat membantu Pak. Bayangkan lengkapnya ini atap-atap rumah penduduk, akses jalan. Mungkin Bapak sudah bisa membayangkan dari sini, bisa mendapat gambaran. Taruhlah misal di titik yang sini ada satu misal puskesmas, ada satu rumah sakit. Ini bisa kita, kalau titik koordinatnya misal itu sudah terkumpul, itu mudah saja sebenarnya Pak. Dibuatkan dalam bentuk daftar tabel, file Excel seperti itu. Nanti kita konversi file Excel ini menjadi data digital. Itulah yang disebut data spasial. Dari data manual, ketika menggunakan Excel, kita rubah, kita format menjadi data yang punya georeferensi, itu akan bisa kita masukkan, kita tampilkan di Google Earth ini. Itulah yang dimaksud dengan analisa spasial, Pak. Hanya saja untuk membimbing Bapak sekarang dengan contoh konkret, mungkin sampai asar nggak selesai, Pak. Itu butuh tahapan, itu panjang. Tapi gambaran awalnya Bapak sudah bisa tangkap ya? Bisa. Nah, Saya pernah coba tapi belum bisa memodifikasi seperti yang Pak Saiba. Jadi kalau misalnya ada tutorialnya boleh itu Pak. Nanti kami bisa di-share. Harus bikin buku lagi tuh Pak. Dan kebetulan saya orangnya malas ngetik terus terang. Jadi kadang saya kalau ini tuh kadang lebih pakai pakai video call. Karena saya juga kadang sama teman belajarnya gitu. Kalau pas saya lagi melakukan olah data, saya nggak ngerti mau diapain, saya video call. Saya lihatkan ke layar, tolong dulu bro, kayak gitu. Wah, itu direkam aja itu Pak. Direkam, nanti kita dikasih ngintip gitu. Jadi saran saya buat Pak Mawardi yang memang Pak Mawari Edi ya. Saya ingat teman diklat saya dulu di FPP itu ada namanya Pak Mawari dari Bapeda Kabupaten Kolaka Utara. Mohon maaf,
Salah. Kalau memang minat untuk mempelajari ini sebenarnya nggak perlu waktu khusus, Pak. Saya Ya. sendiri kadang di sela-sela menyelesaikan tugas pokok, saya duduk lagi kayak gini. Cuma memang waktu saya itu nggak lagi digunakan untuk main handphone, nggak lagi digunakan untuk main game. Saya gunakan layar PC dan laptop saya ini untuk main ini. Saya anggap ini sebagai game saya, Pak. Dari hari ke hari saya meningkatkan kemampuan saya itu mulai dari melakukan digitasi, overlay antara citra dengan data-data pendukung. Saya lakukannya seperti itu sampai akhirnya menjadi di luar kepala. Karena kalau kita pakai tutorial, Pak, terus terang saya belajar ARGIS 10.1 itu, Pak, saya beli bukunya. Tapi buku ini sampai lusuh pun saya belum bisa. Ini kisah nyata, Pak. Jadi memang ini yang dibutuhkan pertama adalah teman mentor, mungkin Ya, Bapak bisa nyari siapa orang di sekitar Bapak yang nggak terlalu jauh, ya mungkin bisa kenal-kenal di warkop atau di mana gitu. Dari situlah. Tarik. Ya, tapi gambarannya udah bisa nangkap ya Pak, bahwa Bisa, apa bisa. yang Bapak itu bisa dipetakan. Mungkin judul petanya itu adalah peta persebaran fasilitas kesehatan di Depok misal kayak gitu. Kemudian peta kedua yang bisa keluar adalah peta domisili nakes atau petugas medisnya itu. Bahkan sampai apotik pun bisa kita petakan, Pak. Itu bisa dipisah menjadi 2 lembar peta, bisa juga digabung menjadi 1. Dan kelebihannya, selain dari apa yang tampil di lembar peta, data digitalnya itu bisa dibuat kayak atribut tabel. Nah, ini mungkin juga bisa saya share sebentar. Supaya jelas mungkin sekalian karena lagi share screen ini. Nah, inilah mungkin juga yang diarahkan oleh Pak Ketum kemarin. Saya perlihatkan di sini saya punya ArchMap 10.8. Versi terakhir untuk apa namanya, ya sambil kita ngobrol-ngobrol yang seperti ini lebih asik Pak, karena kalau kita proses belajarnya ini biasa orang cepat bosan. Ya. Nah, cuma untuk apa namanya pendalaman dan lebih detailnya mungkin di kelas terpisah. Seperti inilah tampilannya. Kalau kelihatan ya Mas, ini layar blank, layar putih, ada kelihatan? Tampilan Google Earth tadi Pak ini. Oh masih belum bergeser ya? Ya belum. Waduh. Di stop share kembali. Oh, stop share dulu. Baru share screen ulang. Oke. Nah, kelihatan ya, ini dokumen blank. Ya, layar putih. Ini tampilan ArcGIS 10.8, Pak. Yang paling awal dan inilah memang yang banyak kan digunakan untuk pembuatan peta-peta resmi untuk pemerintahan, instansi pemerintah menggunakan ArcGIS 10.8 ini. Nah, contoh kayak gini. Saya carikan dulu ya. Sebentar. Sebentar. Nah, inilah yang namanya data vektor, Bapak Ibu semua. Data vektor itu, ini titik kan? Inilah yang namanya data vektor. Kayak gini, ini kosong, belum ada data pendukung di dalam. Di atribut tabel nggak ada apa-apa. Ini hanya nama kampung saja. Saya nggak input. Inilah yang tadi Pak Mawari saya maksud. Bapak bisa bikin sesuai kebutuhan di sini. Nama orangnya siapa, ya, posisi tempat tinggalnya di mana, dia bekerja misal di puskesmas mana, nomor HP-nya berapa. Ini bisa sampai puluhan bahkan ratusan tabel ke kanan. Pada saat Bapak butuh, tinggal dipanggil seperti ini. Jadi nggak repot, semua data terekam di situ. Ini yang dimaksud dengan data non spasial. Tetapi bisa kita gandengkan dengan data spasial. Data spasialnya yang ini. Setiap titik ini punya titik koordinat. Itulah tadi seperti yang ada di foto tadi, yang koordinat DMS dengan desimal. Ini seperti ini. Kemudian kalau mau yang melihat yang ada atribut tabelnya yang lengkap, sebentar saya bukakan. Saya ambilkan di ini yang sementara saya kerjakan dan sementara saya berusaha untuk rampungkan desa Sulawesi Selatan, Pak. Nah, taruhlah sumber data yang saya pakai ini untuk data penduduk ini dari Dukcapil, Pak. Dari Dukcapil.
Jadi memang mereka yang punya gawe kalau data kependudukan. Taruhlah saya ambil di sini Kabupaten Tanah Toraja saja karena mungkin ini yang Bapak Ibu kenal. Nah, taruhlah misalnya ini desa di Tanah Toraja. Ini desa di Tanah Toraja yang masuk dalam kawasan hutan lindung. Tadi ada 2 kelompok lagi, ada hutan produksi, ada hutan. Nah, atribut tabelnya yang ini, Pak. Ini seperti yang ada di sini. Panjang nih, Pak. Sampai di ujung. Banyak sekali. Ada yang sampai kelas umur pun ada. Bagian agama, ada yang wanita belum kawin. Ini data janda ini, Pak. Cerai hidup masih ada berarti, cerai mati. Kelas umur ada. Secanggih gini, Pak. Nah, tapi ini belum canggih-canggih amat, Pak. Ini JIS berbasis desktop. Yang lebih canggih dan lebih menarik, kalau nanti misal Bapak punya kelonggaran anggaran, silahkan bikin yang ARJIS online. Itu hanya tinggal bikin kontrak dengan S3. Kami punya juga di sini, Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan punya. Kalau masuk di website, silahkan klik. Di situ disajikannya dalam bentuk spasial kawasan hutan di Sulawesi Selatan. Kalau misal mau buka di website itu ada. Gambaran sederhananya kurang lebih begitu, Pak. Banyak sekali kegunaan JIS ini. Semakin kita mendalami akan semakin banyak yang kita tahu. Seperti itu mungkin. Ya, terima kasih Pak Saiba. Oke, Bagaimana Pak Saiba. Edi? Ya. Ya. Makasih. Jadi pesannya adalah harus belajar lebih banyak lagi. Makasih. Iya, betul. Makasih. Tapi mohon izin Pak Mardi, Edi, jangan langsung percaya kalau Pak Saiba ini bilang beliau tidak suka menulis. Karena pada majalah Simpul Perencana yang terakhir, yang volume 42 terbitan Pusbin Diklatren itu ada juga tulisannya Pak Saiba. Jadi jangan langsung percaya. Ya. Maksudnya malas nulis itu dibandingkan dengan penulis sejati. Gitu. Kalau kita kan Iya. pembaca aja nggak selesai baca bukunya. Iya, jadi Pak Saiba itu sebetulnya juga suka nulis. Makasih. Nanti ya mohon informasi referensi bukunya atau apa nanti bisa kita baca. Iya, siap. Terima kasih Pak Saiba. Oke, sama-sama Pak. Iya, baik. Selanjutnya masih adakah yang raise hand? Tadi sepertinya ada, sekarang masih ada yang raise hand? Di kolom chat Bapak aja, Ibu. Mas. Di kolom chat aja, Mas. Oh iya, langsung kolom chat dulu ya. Baik, pertanyaan pertama dari kolom chat dari Ibu Dian Setiawati, STMT. Untuk membuat peta tematik, apakah peta dasarnya harus yang dari BIG, dari Badan Informasi Geospasial? Silahkan dijawab Bapak Saiba. Gambarannya gini, Bu. Sekarang itu kan banyak yang beredar itu di internet dari berbagai sumber untuk peta dasar itu. Ada yang dikeluarin sama Kemendagri, ada yang dikeluarin sama, bahkan dulu kalau dulu itu satu-satunya yang punya itu kan Bako Surtanal, salah satu badan surveinya Angkatan Darat, tapi kan kebanyakan itu RHS, nggak bisa diakses oleh masyarakat umum. Kalau pertanyaannya Ibu bahwa harus dari BIG, saya bisa katakan untuk hari ini seyogianya seperti itu. Kenapa? Badan Informasi Geospasial itu dibentuk adalah untuk menjadi rujukan apabila terjadi selisih antar peta. Ini kan banyak terjadi, Bu. Karena peta dasarnya sumbernya berbeda, itu biasanya hasilnya pasti akan beda. Dan yang agak repotnya kalau itu adalah peta lahan, selisihnya itu bisa sampai sekian puluh, sekian ratus, bahkan ribuan hektar. Kesalahan seperti ini itu sangat-sangat tidak bisa diterima. Jadi kalau saya sebaiknya kita jadikan peta yang dirilis oleh BIG itu adalah sebagai satu-satunya peta rujukan. Karena saya pikir levelnya kalau misal kita ngambil, misal punyanya salah satu kementerian, taruhlah, kan semua kementerian punya, SDM juga kadang ada petanya sendiri untuk peta potensi mineral, kemudian ada juga petanya dari Kemendagri. Ini kalau terjadi selisih, kalau terjadi beda, ya otomatis rujukannya kita harus kembali kepada yang pemangku utama dari urusan perpetaan, yaitu Badan Informasi Geospasial. Nah, kurang lebih jawabannya seperti itu. Ya baik, terima kasih Pak Saiba atas respon dari pertanyaan dari Ibu Dian Setiawati, STMT. Baik, selanjutnya ada lagi dari Bapak atau Ibu Apridoni, Dinas Penanaman Modal dan BTSP Kabupaten Indragiri Hilir. Pertanyaannya adalah, mohon izin bagaimana implementasi pemanfaatan GIS untuk peningkatan investasi daerah sebagaimana tupoksi OPD kami. Terima kasih Pak Saiba. Nah, ini pertanyaannya sangat bagus sekali, sangat sesuai dengan tren perencanaan pembangunan kita dewasa ini. Monggo Pak Saiba. Iya, di salah satu slide tadi kan sempat dibahas tentang investasi ini, Mas. Cuman saya nggak punya peta contoh karena memang saya belum pernah buat, jadi saya nggak berani ngambil
Kalau di internet semuanya bisa dicomot. Tapi kalau gambarannya kurang lebih gini. Nah, lebih enaknya mungkin kalau ngobrolnya ini menjawab pertanyaan ini, Ibu. Coba kita masuk lagi, Mas. Kita apa namanya? Saya share screen dulu ya. Kita kotak-katik pakai aplikasi supaya gambarannya jelas. Sebentar. Gimana Pak Saiba, belum nampak ini? Sabar-sabar, Mas. Oops. Share screen. Nah, ini Mas sudah ada. Sabar. Ya. Ah, Ya, buat sudah. Ibu siapa namanya tadi ya? Saya lupa, Ibu. Tunggu. Ini saya bukakan pakai aplikasi QGIS ini, Mas Alfian. QGIS 312, Bu Curesti. Ya. Kalau bercerita tentang potensi investasi, bagus kita ambil contoh. Ibu daerahnya di mana ya? Biar mudah gitu. Biar mudah nyarinya. Dari Kabupaten Indragiri Hilir. Oke, Mas. Tunggu, Mas. Nah, Bapak Ibu Ya, Bapak sekalian, Aprijoni, Bapak. ya. Oh, Bapak ya, Bapak Ya, Aprijoni ya. Maaf, ya, maaf. dari Riau, Kabupaten Indragiri Hilir. Inilah yang saya sebut tadi, yang saya lakukan, yang kebanyakan diprotes oleh para ahli JIS yang duluan ahli dari saya, Mas. Saya nggak tahu apakah ini bentuk inovasi atau sedikit kurang ajar dari saya. Saya nggak ngerti juga. Yang jelasnya saya memanfaatkan teknologi yang ada. Ini yang disebut data raster. Data raster itu adalah data bumi dalam bentuk bidang datar yang sebenarnya adalah merupakan suatu foto, image. Nah, yang membedakan ini dari foto biasa itu karena memiliki titik georeferencing. Dia punya titik koordinat, bahasa simpelnya kayak gitu. Indragiri Hilir itu Riau ya. Bentar. Iya, Riau Pak Saiba. Lihat ini lengkap ini. Apapun namanya yang sudah pasti akan ada di sini sebentar. Kalau kita berbicara tentang investasi, orang PTSP sangat mudah sekali kalau menguasai aplikasi ini. Taruhlah misal ingin mengecek izin atau mungkin juga ingin menampilkan data potensi daerah. Ini bisa kita mulai dari sini. Mana kira-kira ya? Tunggu sebentar. Bukit 30 National Park. Daripada ini mungkin yang mempercepat, mungkin yang muncul aja ini kita pakai Mas ya. Yang muncul di layar aja ya. Taruhlah misal kayak gini. Ini sampai detail, ini sampai atap rumah, ini bisa kelihatan. Taruhlah kayak misal kayak gini. Ini kita bisa lakukan pemetaan. Taruhlah misal untuk pantai terumbu apa ini? Oh ini ada kebetulan ini, Cinta Mangrove ini. Taruhlah kayak gini. Misal ini yang kita mau promosikan. Ini kan dari layar sudah jelas kelihatan bahwa posisinya ini ada pas di muara sungai. Sebelah sini kan laut. Di dekatnya ternyata ada PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel ini. Dari sini, ini sangat tergantung dari kreativitas pembuat petanya, Mas. Jadi buat Pak Aprijoni, Bapak bisa mulai dari sini. Taruhlah misal Bapak ingin mempromosikan tempat ini sebagai, kalau mindset orang kehutanan itu Pak sedikit-sedikit pasti wisata alam. Taruhlah kayak gitu. Ini ada mangrove-nya di sini, bisa kita jadikan sebagai tempat wisata. Kita bisa mulai melakukan pembuatan peta dari sini. Nah, kita bisa memetakan semua daerah sekitar sini, kemudian kita bisa mencari jalur akses jalannya, aksesibilitasnya masuk. Ini bisa nampak semua. Kita bisa mulai seperti itu. Tapi kembali lagi saya katakan bahwa untuk training kita hari ini, itu belum bisa sampai rampung. Paling tidak gambarannya kurang lebih seperti ini. Kan kalau kita membangun suatu tempat wisata berarti kan kita harus memperhitungkan kira-kira pengunjungnya itu datangnya dari mana. Dari kota mana misal. Kalau misal dari ibu kota provinsi berarti kita bisa langsung mengukur jaraknya dia lewat jalan yang dia lewati kira-kira berapa kilo sampai di tempat tujuan. Itu kan kita bisa berhitung. Nanti akan muncul satu misal RAB. Rencana anggaran biaya misal untuk mempromosikan ini berapa.
kemudian fasilitas yang harus dibangun apa-apa saja, misal gazebo, tempat berteduh atau segala macam. Atau kalau orang PTSP yang merupakan tempatnya memproses izin-izin, menguasai aplikasi GIS ini akan sangat memudahkan untuk mengecek perizinan itu, batas-batasnya, lokasi konkretnya seperti apa. Jangan sampai misal dibawakan sama pemohon ini petanya di mana, lokasi realnya di mana. Kan biasa kayak gitu. Sama kalau kayak kami dulu perizinan kehutanan, kadang lokasi izinnya di peta di mana, nebangnya di sebelah mana itu kadang beda. Dengan adanya aplikasi ini, itu akan sangat memudahkan. Begitu kita mengcek, pada saat kita melihat, oh ternyata kita berdiri di lokasi yang berbeda, misal bukan di tempat izinnya, berarti kan itu pelanggaran. Kalau misal kita mau merampungkan itu menjadi satu peta untuk investasi, data atributable-nya itu yang kita lengkapi, kita modifikasi. Semuanya kita masukkan, entah berapa kolom, itu tergantung dari kreativitas masing-masing orang. Beda-beda, Mas. Orang yang biasa punya ide bagus, ide banyak, itu kadang lebih bisa menampilkan lebih bagus dari eh, orang lain. Begitu saya kira, Mas. Kita lanjut. Baik, terima kasih Pak Saiba atas tanggapannya. Selanjutnya ada dari Ibu Dayu Wardiani. Ini asalnya dari mana? Belum tahu. Pertanyaannya, selamat siang, izin bertanya. Sekarang banyak aplikasi peta pada mobile phone, Android, dan lain-lain. Apakah bisa dijelaskan perbedaan aplikasi tersebut dengan yang digunakan pada komputer? Seberapa akuratkah data pada aplikasi di mobile phone tersebut? Terima kasih. Ibu Dayu Wardiani dari Bali. Wah, luar biasa pertanyaan Ibu Dayu. Saya sendiri, Bu, di ponsel saya ini kelihatan nggak di kamera ya? Coba Mas, saya. Di ponsel saya ini, saya punya satu folder khusus, namanya folder perpetaan. Tuh, bentar, saya carikan dulu. Oh, nggak jelas mungkin Mas ya. Saya di sini menggunakan banyak aplikasi, Bu. Jadi kalau dipertanyakan seberapa akurat, masing-masing aplikasi itu punya tingkat keakuratan yang berbeda. Tetapi yang saya biasa gunakan untuk mengambil titik koordinat di lapangan itu adalah GPS esensial. GPS esensial, silahkan bisa dicek di HP-nya Ibu di Play Store. Itu tingkat keakuratannya itu bisa sampai 3 meter. Maksudnya 3 meter itu adalah bias yang mungkin terjadi di lapangan pada saat kita melakukan pengambilan titik. Di tempat kita berdiri, bias paling jauh yang bisa terjadi adalah 3 meter dari tempat kita berdiri. Nah, itu tingkat keakuratan kalau GPS esensial. Banyak aplikasi yang lain. Saya juga punya yang kedua, ini ada namanya Locus GIS. Kalau Locus GIS ini terkadang biasanya sampai 6 meter. Nah, tapi ini memang sangat tergantung dari keahlian kita menggunakan aplikasi, kemudian tingkat kesabaran, tingkat ketenangan kita untuk mengoperasikan itu. Ini nggak bisa saya share screen. Kalau seandainya atau mungkin nanti dibuatkan kelas sendiri saja ini. Kalau Pak Agus, saya sangat senang sekali kalau namanya menggunakan ponsel untuk peta. Ini juga salah satu yang artinya mungkin di tempat lain tidak tapi saya berani menggunakan ini karena saya anggap ini adalah satu produk teknologi yang canggih. Apa salahnya digunakan? Soal legitimasi ya mungkin nanti kembalilah ke instansi atau institusi masing-masing. Saya punya statement yang banyak diserang orang, Mas Alfian. Saya bilang hari ini yang punya data up to date, paling update tentang map itu adalah Google Maps. Makanya saya pernah dikomplain karena saya bikin peta itu pakai Google Maps, Mas. Oh, katanya enggak boleh kayak gitu. Kamu harus pakai sumber data dari ini. Saya bilang, loh, apa salahnya? Kan peta ini saya nggak pakai untuk kepentingan. Saya hanya gunakan untuk kebutuhan saya sendiri. Saya bilang seperti itu. Tapi tetap itu bahwa saat ini saya anggap bahwa Google Maps itu adalah sumber data yang paling terbaru dan terkini. Google Map yang ada di HP kita masing-masing, itu kalau kita bisa mentransfer itu, mengkonversi itu masuk ke dalam PC, ke desktop kita, itu kita bisa gunakan untuk membuat peta. Jadi kalau Ibu Dayu ini berminat, ini sebenarnya kalau ada kelasnya nanti bisa saya perlihatkan di situ. Tetapi yang jelas, aplikasi SIG dengan ponsel ini kalau di kehutanan, Bu, itu sudah pernah dibuatkan pelatihannya, bahkan beberapa tahun itu. Nama pelatihannya itu aplikasi SIG dengan ponsel Android. Saya dapat ilmu dari teman yang udah ikut itu, saya nggak ikut, tapi saya minta belajar sama teman-teman yang sudah ikut dan alhamdulillah memang itu sangat membantu memudahkan. Sekarang kalau saya membuat titik dari lapangan, pengolahan data itu sebagian besar saya lakukan di ponsel.
Jadi data yang dari ponsel saya ini sebenarnya udah sedikit mateng lah Mas. Istilahnya kalau gitu, kayak misalnya kita masak nasi goreng nih ceritanya nih. Proses untuk nasi panas apa semua dengan bahan-bahan apa semua itu udah diaduk duluan di ponsel saya ini sebelum masuk ke aplikasi JIS di desktop. Jadi ibaratnya jauh lebih mudah. Karena kadang pengolahan data dengan menggunakan aplikasi desktop itu ada beberapa fitur di ponsel Android ini yang apa namanya memotong jalur. Dia lebih mudah. Kayak gitu gambarannya. Saya agak sulit menjelaskannya memang karena apa namanya tidak ada visual yang bisa saya pakai. Ponsel saya juga nggak bisa di-share screen, tapi intinya buat ibu bahwa tingkat akurasi yang biasa saya gunakan kalau untuk ambil titik koordinat di lapangan itu yang paling bagus sementara ini yang saya tahu itu adalah GPS esensial. Tetapi kalau kekurangannya aplikasi memang masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan, banyak Bu, banyak sekali aplikasi yang ada di aplikasi yang paling mudah yang bisa saya sarankan untuk Ibu kalau hanya sekedar untuk pengambilan titik koordinat. Karena kalau untuk menggunakan aplikasi GPS esensial ini sedikit rumit. Logis juga demikian juga sedikit rumit. Yang paling mudah kalau untuk sekedar mengambil titik koordinat itu lebih bagus menggunakan GPS Map Camera. Nah, bisa di-search itu di apa namanya di Play Store itu namanya GPS Map Camera. Contoh penggunaannya kayak gini. Pada saat kita misal butuh titik koordinat rumah kita sendiri misal, supaya tidak bias, lakukan itu dari berdiri di dalam rumah. Terus potret kemana aja, ke dinding atau kemana aja, kayak gitu. Potret, maka titik koordinat yang muncul di layar itu adalah titik koordinat rumah kita. Tetapi kalau kita ingin melakukan misal pemetaan mengukur areal keliling, itu kita harus bergerak, kita harus berjalan, berpindah. Kemudian titik-titik ini digabung, dikumpul menjadi satu, itulah yang akan kita olah sebentar menjadi peta lokasi. Kayak begitu. Jadi memang penggunaan ponsel di dalam SIG ini sangat bagus. Saya sendiri mengatakan begitu. Cuman kalau untuk apa namanya mencari dasar legitimasinya, saya juga belum tahu sampai hari ini ada atau enggak. Tapi yang jelasnya jauh lebih mudah kalau kita kombinasikan antara ponsel dengan PC, desktop ataupun laptop. Begitu mungkin. Bagus sekali pertanyaannya Ibu Dayu ini. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Saiba. Memang kalau kita lihat faktanya terjadi dilema ya Pak Saiba. Kita lihat di aplikasi seperti Google Map, Google Earth itu sering sekali melakukan update citra satelitnya. Sementara kalau kita pakai mungkin peta yang dari badan-badan yang sudah terlegitimasi, seringkali itu sudah tidak update lagi. Saya ambil contoh kapan hari itu ada penegasan batas desa. Nah, di peta yang kita lihat di Google Map itu ada satu bangunan namanya Pertasop. Jadi ada semacam pom bensin mini di situ, stasiun pompa bensin mini. Tapi kalau kita lihat peta resminya yang dari mohon maaf dari institusi yang berwenang itu belum ada itu. Ini jadi satu masalah lagi sebetulnya. Padahal update-update seperti ini sangat kita perlukan dalam melakukan penyusunan sistem informasi geografis. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Maria Setiawan. Mungkin masih ada kesinambungan dari pertanyaan sebelumnya. Izin bertanya, untuk pemula sebaiknya menggunakan aplikasi ArcGIS atau QGIS sehingga lebih mudah untuk dipahami serta tidak banyak memakan memori laptop. Silakan Pak Saiba. Kalau dikatakan mana yang lebih mudah, saya nggak tahu ya Mas. Saya memang dasarnya belajarnya itu dari ArcGIS karena itu yang diajarkan di pelatihan. Itu yang digunakan oleh para pembuat peta resmi itu adalah ArcGIS. Jadi bedanya kayak kurang lebih kayak gini loh Bu Maria. QGIS itu open source. Open source maksudnya itu bisa menggunakan segala sumber terbuka gitu. Terus dengan open source itu Ibu nggak bakal kena disclaimer karena mereka memang udah mempersilahkan siapa aja boleh pakai. Kalau ArcGIS itu kita harus ngurus lisensi dulu sama Esri. Esri Indonesia kan ada. Mereka yang pegang lisensi itu. Makanya biasanya kalau untuk peta-peta resmi itu dibuat menggunakan ArcGIS. Saya sampai mempelajari menggunakan keduanya karena kombinasi dari keduanya ini memudahkan saya. QGIS itu begitu saya butuh sumber peta online, cepat sekali. Sebenarnya itu bisa juga dilakukan di ArcGIS, ada di situ menu namanya menu add base map, itu juga bisa dilakukan base map itu. Hanya saja kalau dari segi kemudahan, QGIS ini menurut saya lebih mudah pada saat apa namanya overlay peta. Overlay petanya lebih mudah di QGIS. Cuman repotnya QGIS ini
berat di akhirnya pada saat layout. Layout itu maksudnya kayak gini loh Mas, layout itu pas misal memberi bingkai petanya, kemudian memberi legenda, itu namanya layout. Tapi kalau untuk membuat peta, prosesnya itu apa namanya, lebih ini di QGIS. Kalau ArcGIS, kita lebih bisa banyak berkreasi pada saat pembuatan layout. Ada beberapa fitur-fitur yang memang itu pengalaman saya. Mungkin teman-teman yang lain yang bisa ini pendapatnya mungkin berbeda karena ini kan tergantung dari pengalaman kita masing-masing. Tapi saya cenderung kayak seperti tadi beberapa untuk mendigitasi itu kadang saya lebih mudah menggunakan QGIS. Tapi data produk dari QGIS ini itu bisa juga dibuka di ArcGIS. Jadi kalau Ibu Maria mempertanyakan mana yang lebih mudah, sebenarnya dari minatnya Ibu saja. Mana ini semuanya yang berbeda ini hanya fungsi tools-tools yang ada di atasnya saja. Tapi prinsip operasionalnya ini sama. Jadi dengan sedikit modal bahasa Inggris sebenarnya, kalau kita sudah menguasai salah satunya, itu pasti kita bisa gunakan yang satunya juga. Tapi kalau mencari kemudahan, mencari mudahnya, selama ini saya memang merasa lebih mudah menggunakan QGIS. Seperti itu jawabannya. Tapi kalau untuk ini apa namanya? Kaitannya dengan memori laptop, saya kadang diketawain sama temen ini Mas kan. Saya punya laptop kecil yang layarnya cuma 11 inci. Yang bikin mereka greget itu pertama layarnya. Ini layarmu terlalu kecil. Saya bilang kecil, tapi ini gampang saya pikul kemana-mana. Gampang saya buka. Masuk di hutan pun bisa, saya nggak terlalu berat. RAM-nya juga kecil, nggak terlalu banyak, cuman 4 GB. Tapi dua-duanya terpasang di laptop saya. Ada ArcGIS 10.8, ada QGIS 3.12. Jadi saya pikir Ibu enggak perlu khawatir kalau soal memori. Di sini maksud saya memori prosesor Bu ya, bukan memori untuk tempat simpan data. Karena kan kalau memori tempat simpan data bisa di-backup dari hard disk eksternal. Ini yang kunci adalah RAM-nya. Jadi saya pikir kalau mau enak sebenarnya, kalau seperti PC yang saya gunakan di kantor itu lumayan karena RAM-nya itu RAM 10 GB, jadi memang sangat asik, sangat jauh kontras bedanya dengan laptop yang saya gunakan sehari-hari. Tidak terlalu menguras sebenarnya. Jadi tergantung dari bagaimana kita men-set. Kalau saya pada saat pembagian partisi laptop itu memori itu saya bagi. Jadi untuk C-nya itu kita harus kasih ruang minimal 50% dari kapasitas memori yang tersedia. Jangan kita menggunakan semua ini untuk untuk program. Jadi lebih bagus kita membuat partisi dari laptop atau PC kita itu, data untuk folder penyimpanan data itu dikurangi, diperbanyak di C. Ini kalau memang mau menggeluti menggeluti JIS ini Mas. Manfaat yang saya bisa dapat dari melakukan partisi seperti itu, dua aplikasi ini bisa saya pasang berbarengan. Kadang ada orang hanya memasang salah satu, itu laptopnya sudah macet-macet. Atau mungkin juga PC-nya udah macet-macet. Ini saya dapatkan ini dari mencoba Mas. Apa istilahnya kalau ibarat kalau kayak motor itu bongkar pasang aja lah. Kan kayak gitu. Apa yang terjadi sebentar kita lihat. Ini kan hanya software saja. Nggak bakal berpengaruh ke ini. Jadi saya lakukan beberapa kali percobaan. Awalnya sempat juga sementara jalan terus kalau orang Makassar sini bilang itu tak kancing Mas. Tak kancing itu maksudnya macet, ngadat lah kayak gitu. Setelah beberapa kali mencoba itu jalannya. Jadi di C itu kita kasih ruang kosong 50%. Bisa diambil, bisa dipartisi ulang dari tempat penyimpanan data itu ditarik, dimasukkan ke C. Kalau nggak mampu melakukan sendiri ya mungkin bawa ke tempat servis. Kalau saya kadang ke tempat servis itu ya selama ini syukur-syukur jarang-jarang lah laptop saya macet. PC saya juga karena maintenance-nya itu saya lakukan secara rutin. Jadi memang perlu dukungan pengetahuan lain. Jangan semata-mata hanya menguasai JIS, kita juga harus menguasai sedikit ilmu komputer. Mulai dari hardware-nya dan software-nya. Kalau laptop saya itu sebenarnya cabutan Mas. Jadi RAM-nya laptop saya di awal dibeli itu hanya 2 GB. Begitu saya butuh untuk aplikasi JIS ini, saya belikan. Itu kan masih copot-copot karena masih laptop yang lama itu. Copot, saya pasang sendiri. RAM-nya naik jadi 4 GB. Alhamdulillah itu bisa. Mungkin di tempat lain ada beberapa teman yang punya kondisi laptop sama kayak saya,
Tapi mungkin pengoperasian aplikasi di sini akan beda. Saya sudah beritahukan rahasianya. Saya sudah kasih kuncinya ini. Partisi ulang, C-nya itu kosongkan 50%. Tarik dari tempat penyimpanan data. Mungkin begitu, Mas Alfian. Ya, terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Maria Setiawan dari Kuningan, Pak. Dari Jawa Barat, maaf. Baik, selanjutnya ini masih ada beberapa pertanyaan. Berikutnya dari Bapak Reza Fahlevi. Izin bertanya, sesuai penjelasan Pak Saiba, SIG identik sebagai bentuk perencanaan. Sayangnya wali data untuk masing-masing tematik tersebar di berbagai instansi dan tidak open access. Apakah Komisariat PPPI dapat memfasilitasi agar data spasial masing-masing wali data dapat diakses dengan mudah oleh semua anggota PPPI? Terima kasih. Wah, ini kalau bicara PPPI, Pak Ketum juga harus memberikan Iya, Mas. jawaban juga. Beliau harus ngasih Ya, mungkin Pak komentar Saiba dulu, ini. silakan, Iya. silakan. Kalau saya memang seperti itu aturannya, Mas. Jadi untuk mendapatkan akses memang itu harus ada dukungan dari instansi biasanya. Jadi memang kita harus bersurat secara resmi. Saya tidak tahu apakah kalau misal diwakili oleh organisasi PPPI itu bakal diterima atau bagaimana. Karena yang saya tahu selama ini kalau seperti di kami itu biasanya dari pimpinan instansi minimal level ini Pak Ketum udah ada, mungkin beliau nanti bisa melanjutkan. Ya, ini Bapak ada pertanyaan sekaitan dengan hak bukan hak sebenarnya sih, izin akses untuk sumber data. Kalau di kami biasanya itu kepala instansi minimal eselon 2 itu biasanya bersurat ke wali data tersebut memohon untuk bisa diberikan akses. Yang saya sendiri belum tahu apakah kalau misal organisasi kita PPI ini yang mengajukan apakah bisa seperti itu. Mungkin gambarannya Pak Ketum bisa lebih pas menjawab ini Mas Alfian. Mungkin dioper saja ke beliau. Baik, Mas Iya, iya. Saiba, terima kasih, Mas Alfian. Terima kasih. Tadi siapa? Pertanyaan siapa? Pak Alfian? Dari Bapak Reza Fahlevi. Reza Fahlevi. Iya, dari Iya, iya. dari mana ya ini Pak? Belum ada infonya beliau dari mana. Iya, iya. Ini memang fenomena tidak hanya di nasional ya. Di internal organisasi kita juga masalah share data itu nggak mudah ya. Di satu lembaga organisasi entah itu di perencanaan, di kementerian atau di mana gitu. Share data antar unit kerja itu juga nggak mudah gitu ya. Kecuali diketok dari pemimpin yang tertinggi gitu ya, baru bisa jalan gitu. Begitu juga di level nasional, saya pikir ini lebih tricky lagi. Sejauh mana organisasi profesi bisa menjadi integrator ataupun bisa sharing data lintas kementerian dan lain sebagainya gitu ya, pertanyaannya. Saya pikir coba nanti saya dengan kawan-kawan kita review. Kita kan punya satu data ya. Nah, mungkin nanti kita bisa koordinasi dengan kawan-kawan yang menghandle persoalan satu data ini, gitu. Jadi apakah mungkin suatu organisasi profesi bisa menjadi bridge gitu ya, jembatan lintas daerah sektoral untuk sharing data ini. Nah, ini kalau sampai saat ini belum menjadi pembahasan di internal PNPPI, gitu ya. Coba nanti kita diskusikan siapa kira-kira pihak-pihak yang berkompeten yang bisa kita ajak sharing, atau bisa kita angkat ini menjadi topik strategis di dalam talk series-nya PNPPI, gitu ya. Kita hadirkan barangkali teman-teman dari Bappenas, teman-teman dari Kominfo, teman-teman dari Kemenpan, begitu ya. Kemendagri juga termasuk, gitu ya. Bagaimana ini pemanfaatan data ini, sehingga teman-teman kita anggota PPPI mendapatkan pencerahan di dalam penggunaan data ini, gitu. Khususnya akses ya, akses ya, ini yang paling penting. Saya pikir itu Pak Alfian, coba nanti kita bahas di internal di PNPPI bersama teman-teman di komisariat ya Mas Alfian. Saya kira itu respon saya. Terima kasih Mas Alfian, Mas Saiba. Lanjut. Siap. Terima kasih Bapak. Ini akan menjadi satu isu strategis baru bagi program kerja PPPI.
Terima kasih atas responnya Bapak Ketua Umum. Kita langsung beranjak kepada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Erni yang berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Wah, ini sama dengan Pak Saiba dari Dinas Kehutanan juga ini. Izin bertanya Pak Saiba, saya Erni dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Apakah ada perbedaan ArcGIS 10.3 dan 10.8? Apakah memungkinkan untuk memetakan potensi HHBK dengan ArcGIS dan data apa saja yang diperlukan untuk input data di ArcGIS? Terima kasih Pak Saiba. Monggo Pak Saiba silahkan langsung dijawab. Iya, salam rimbawan Ibu Erni. Berjumpa sesama pengurus penjaga hutan ini. Sebenarnya secara prinsip kalau tools-tools yang ada di 10.3 dengan 10.8 itu kurang lebih sama. Perbedaannya adalah pada tingkat kemampuan olah datanya. Ini teman-teman di sini ada beberapa orang yang lagi ikut diklat penataan ruang dari tanggal 8 kemarin yang diselenggarakan oleh IMC lagi, Indonesia Mapping Community. Kerjasama dengan 3 kampus yang tadi saya sebut itu, Unipa Papua, Tanjung Pura dengan Universitas Sumatera Utara. Ini mereka lagi proses pembuatan tugas akhir juga. Jadi kami di sini ada berempat, mereka lagi kerja tugas, saya kebetulan lagi mengisi acara di sini. Ini kebetulan yang dibahas memang tentang peta. Yang muncul kemarin ini Bu Erni, bisa saya ceritakan, ada salah satunya itu menggunakan 10.3. Jadi dia mengolah data menggunakan ArcGIS 10.3. Ternyata beberapa kali input data, citra satelit yang dia pakai itu kebalik. Jadi pada saat georeferensi, itu memang biasa itu Pak, dalam apa namanya, kan ceritanya data satelit ini masuk dalam bentuk image, foto. Untuk bisa kita gunakan, ini kita harus georeferencing. Maksudnya adalah bahasanya kalau di ini tuh rektifikasi. Rektifikasi itu maksudnya memberi titik koordinat pada citra satelit tersebut. Nah, pada saat dilakukan rektifikasi, teman yang menggunakan 10.3 ini citranya kebalik. Jadi yang atas ke bawah, bawah ke atas. Beberapa kali pindah-pindah ini ternyata tetap. Jadi yang 10.3 di uninstall, dibuang dulu. Kemudian diinstal ulang 10.8. Nah, baru deh jadi petanya. Jadi kalau ditanyakan bedanya, kalau fiturnya itu kurang lebih sama. Yang berbeda adalah kemampuan analisis datanya. Jelas kalau dikatakan kemampuan analisis datanya berbeda, berarti untuk memproses satu data spasial 10.8 ini lebih cepat dan lebih sempurna. Kemudian tentang peta HHBK, wah sangat mungkin sekali Ibu. Sangat mungkin sekali digunakan ArcGIS. Yang diperlukan jelas yang pertama, jenis HHBK apa yang bakal Ibu petakan. Tapi yang jelas pertama Ibu harus punya peta dasar dulu ya. Peta dasar berarti paling tidak Ibu harus punya peta dasar Provinsi Lampung. Itu ya mungkin tanya aja teman-teman di situ dari mana bisa ngambil. Kemudian mulai Ibu mendata dari jenisnya dulu. Jenis HHBK, rotan, damar, gaharu, getah, entah getah pinus, entah getah apa. Itu silakan dikelompokkan dulu setiap jenis. Kemudian Ibu pilih, Ibu mau membuat ini sebagai, ini judul peta. Apakah Ibu judulnya mau oh ini sudah jelas ya, peta potensi, saya kira berdasarkan izin. Kalau Ibu mau memetakan potensinya, berarti Ibu harus melakukan survei dulu. Melakukan survei, kira-kira di daerah mana yang punya misal rotan. Sampai ke situ kira-kira misal untuk bisa memprediksi berapa potensi rotan di situ, ini kita tidak bisa melakukan dengan interpretasi citra, berat ini Bu. Karena kalau dari atas, tampilan itu kalau untuk tegakan dengan itu kelihatannya hijau semua. Jadi otomatis untuk kolektif data HBK ini yang bisa kita lakukan adalah survei langsung di lapangan. Kita mungkin bisa melakukan pengecekan dari berapa izin HBK yang beroperasi. Berapa izin berapa izin rotan, berapa izin damar, berapa izin gaharu, kita lihat berapa target produksinya mereka, kemudian kita pergi ke lokasinya, cross check, kita lakukan inventarisasi, sampling saja Bu, sampling misal satu pemegang izin rotan misal, kita anggap dia di SK izinnya itu punya target sekitar misal 500 ton lah. 500 ton, ini paling tidak kita harus cek dulu. Real tidak? Jangan sampai misal target yang diberikan ini terlalu besar, otomatis dia punya potensi untuk ngambil dari luar areal izinnya dia. Kemudian kalau misal ini masih kurang, misal dia dalam kawasannya itu setelah kita lakukan inventarisasi secara acak, sampling saja Bu berapa persen, 5%, 10%, silahkan di ini kan.
Kalau misal dia ternyata potensinya misal 1.000 atau 1.500 ton, berarti kan isinya bisa dilanjutkan beberapa tahun lagi. Yang jelasnya kalau untuk menyusun sebuah data potensi, pekerjaan yang paling utama di sini adalah survei potensi dulu. Itu yang harus Ibu lakukan. Nantinya setelah pulang, data yang paling tidak harus dibawa itu yang pertama adalah posisinya dulu. Buatkan titik koordinat. Kalau memungkinkan itu diukur sebagai suatu areal, suatu luasan. Cuman ini berat biasa Bu, karena apa namanya, kalau di hutan itu nggak mudah kalau harus jalan berkeliling. Jadi mungkin bisa dipetakan spot-spotnya saja. Berapa yang kira-kira banyak rotannya, berapa yang banyak damarnya, berapa yang ada potensi HHBK yang lain. Seperti itu. Nanti dilengkapi dengan di atribut tabel itu, Ibu nanti bisa mencantumkan berapa besaran potensi yang kira-kira ada. Jadi atribut tabel ini tergantung dari kreativitas Ibu. Makanya sebelum berangkat, sebaiknya disiapkan dulu tali sheet namanya, tali sheet pengambilan data. Ya, bahasa masyarakat yang gampang dipahami itu belangko, belangko kosong pengambilan data. Kayak gitu. Itulah nanti di dalam belangko itu tertera nomor misal, nama tempatnya di mana, terus titik koordinatnya, berapa kira-kira potensi yang ada, misal rotan, berapa hektar yang ada rotannya, berapa. Nah, dari situ kita bisa mengkonversi tingkat kepadatan misal rotannya itu berapa, dari situ akan muncul satuan yang bisa kita taksir sebagai potensi HHBK yang ada di situ. Rotan berapa ton, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu, Bu. Jadi pekerjaan pokok sebelum memetakan itu, yang paling awal adalah inventarisasi atau survei pengambilan data. Sama, kurang lebih kalau kita perencana kan 5+2 yang diajarkan Pak Rendi kemarin, kita mulai dulu dari identifikasi. Seperti itu. Kemudian kita lanjut dengan pengolahan data, terus sampai akhirnya muncul sebuah peta. Nah, tahapan pembuatan peta seperti yang kembali di slide yang tadi. Jadi sederhananya seperti itu, Bu. Dan saya yakin Ibu sudah familiar karena pasti di Dinas Kehutanan situ juga pasti ada ahli GIS-nya. Demikian, Mas Alfian. Ya, terima kasih Pak Saiba. Luar biasa sekali dua ahli geospasial saling berdiskusi pada siang hari ini. Iya, lanjut pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Ratu dari Bogor. Kepada Pak Saiba, bagaimana dengan status hak kepemilikan produk peta informasi atau tematik atau data spasial yang kita buat? Apakah ada cara atau hukum yang bisa atau perlu dipakai seperti hak atas kekayaan intelektual atau sejenisnya, atau seperti BPS saja yang semua datanya bisa dipakai siapa saja tanpa syarat? Ya, terima kasih. Silakan. Mohon maaf ini Bu ya, ini terpaksa saya jawab pakai pendapat pribadi saya ini Bu ya. Saya bisa sampai sekarang mengetahui sedikit ilmu GIS ini juga berkat teman-teman Bu. Jadi kalau di kalangan kami membuat peta, kalau di ini kan untuk hak cipta atau apa semacamnya, itu juga sebenarnya saya anggap akan menghambat kita untuk berkembang Bu. Kita sebagai pembuat peta itu butuh banyak pertolongan. Dan model pertolongan itu muncul biasanya dari barter. Kayak misal, saya butuh peta curah hujan. Teman misal punya peta tutupan lahan. Itu biasanya kita bertukar saja. Yang mempatenkan ini adalah peta sumber. Seperti kayak misal kita ambil itu dari Tanah Airku Indonesia. Itu situs resmi punyanya BIK. Biasanya kita dari situ. Jadi saya ini kan kawan-kawan sebenarnya banyak di internet itu, sumber-sumber itu harus hati-hati. Pilih yang punya sumber legitimasi, jangan asal download saja. Terus kalau misalnya kita cerita peta yang kita buat, mau misal kayak mau dipatenkan atau apa, kalau saran saya Bu, sebaiknya jangan. Besok lusa Ibu juga punya kebutuhan, itu akan sulit. Tapi kalau misal mau dipatenkan juga, ya itu bisa saja mungkin. Itu haknya Ibu. Tapi kalau saya pribadi, pendapat saya pribadi, ya untuk bisa berkembang lebih jauh Bu, kita membutuhkan banyak orang. Kayak saya misalnya membuat peta, teman saya minta, saya kasihin aja. Besok lusa mungkin saya yang punya kebutuhan, saya lagi yang minta. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan seperti ini, mau menggunakan hak ya, hak apa namanya itu, kekayaan intelektual, kalau menurut saya itu malah membuat kita menjadi terkungkung, membuat kita menjadi sulit untuk berkembang. Tapi itu sekali lagi Mas Alfian, ini pendapat saya pribadi. Kembali ke Ibu Ratu sendiri, kalau beliau misal membuat satu peta yang kira-kira ini terus mau dipatenkan, itu hak beliau. Seperti itu, Mas. Ya, terima kasih Pak Saiba. Jadi kata kuncinya adalah mana yang paling bermanfaat
manfaat, yang paling memberikan manfaat, apakah mau dipatenkan atau mau free. Jadi menurut kembali lagi ke pertimbangan Ibu Ratu mana yang lebih bermanfaat bagi kita semua dan bagi Ibu Ratu sendiri. Terima kasih Pak Saiba pendapatnya. Ini juga memberikan sebuah pemikiran baru bagi kita untuk apa ya istilahnya. Yang penting bagi kita itu adalah bermanfaat dan berkontribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara. Masalah lain-lain ya silahkan dipertimbangkan dengan hati dan pikiran yang jernih gitu. Oke, kita lanjut saja pada pertanyaan berikutnya dari Damas Tuti R. Wulandari, Ditjen Cipta Karya Kemen PUPR. Nah, ini kelihatannya saran. Jadi sarannya dari Ibu Wulan, diskusi ini sangat menarik dan akan sangat menarik apabila dilanjutkan dengan prakteknya sehingga dapat langsung digunakan dalam bekerja. Mungkin PPPI dapat memfasilitasinya. Terima kasih. Ya, ini memang kita dari Pak Agus selaku Ketua Pusat Pengembangan Kompetensi di PNPPPI memang berencana akan melakukan pelatihan baik reguler maupun eksekutif. Tadi sudah disampaikan. Mungkin ini akan jadi saran pelatihan ke depan. Terima kasih Ibu Wulan atas saran dan masukannya. Ditunggu saja informasi-informasi terbaru dari PPPI. Yang jelas Pak Ketum, Bapak I Dewa Gede Suprihamerta selaku Ketua Umum PNPPPI juga sangat concern sekali terkait dengan kompetensi perencana ini. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Sebentar, saya mute dulu. Ya, dari Bapak Khairul Rozikin. Izin bertanya, Khairul Rozikin dari Bapeda Kota Metro Lampung. Sejauh mana kevalidan hasil foto menggunakan drone dan menggunakan Pix for Capture? Ya, monggo Pak. Wah, luar Saiba biasa. Malino. Udah ada yang berbicara drone ini Mas Alfian. Ini kalau tataran spasial ini Mas Alfian, ini udah tataran doktor ini. Jadi kalau ditanyakan Pak Khairul ini tentang kevalidannya, Luar biasa sekali. alat pengambilan data yang paling valid hari ini adalah menggunakan drone. Saya belum berani berbicara terlalu banyak tentang drone. Kebetulan saya belum mampu beli, Mas. Jadi bisanya selama ini minjam pakai punya kantor. Tapi saya belum berani ngajar drone. Kenapa? Karena saya belum yakin dengan ilmu drone saya. Tapi kalau saya sampaikan tentang validitas data dari produk sebuah drone atau pengambilan capture dengan Pixel 4 ini, itulah yang terbaik saat ini, Pak. Hanya saja ini pengelolaan datanya ribet sekali, Mas. Kalau boleh saya cerita kayak gini. Setelah menerbangkan drone, kita mendapatkan beberapa lembar foto. Taruhlah misal untuk satuan 10 hektar, kayak gitu. Foto-foto ini kita harus olah lagi. Satu persatu dirangkai, dijahit, sampai kemudian menghasilkan satu lembar yang namanya, yang mirip kayak citra tadi. Tapi ini bukan citra sebutannya. Memang ini adalah hasil potret udara menggunakan drone. Inilah yang paling valid untuk hari ini. Kalau menggunakan citra satelitnya kan itu ribuan kilometer, mungkin ratusan ribu kilometer di atas bumi. Tetapi kalau menggunakan drone, itu dia paling tidak hanya 80-100 meter di atas kita. Sangat valid sekali, Mas. Yang jadi persoalan di sini yang menjadi berat adalah pada saat pengolahan datanya. Itu kalau cerita teman-teman yang biasa, yang sudah mahir. Saya belum mahir, Mas. Saya ini masih tataran belajar kalau drone. Itu tadi sampai di awal saya katakan, mohon teman-teman untuk bersabar. Nah, ini Bapak ini mempertanyakan tentang drone, berarti pengetahuan beliau udah lumayan lah. Level jauh. Kalau ditanyakan soal validnya, itulah yang paling valid. Kesulitannya ada pada pengolahan datanya. Kadang itu semalam suntuk, Mas, baru jadi. Makanya ini model gotong royong. Jadi laptop itu kadang dipasang di colokan listrik itu dari malam sampai pagi. Hanya untuk proses inilah yang disebut juga dengan proses analisa spasial. Menggabung, menjahit lembar demi lembar peta ini yang kadang sampai 100 lembar, sampai berapa lembar. Menggabung dia menjadi satu. Setelah menjadi satu, baru kembali dimulai dengan proses untuk memberikan titik koordinat, georeferensi. Jadi pertanyaan Pak Khairul ini sangat bagus. Kalau validitas drone adalah alat pengambil titik koordinat yang paling valid hari ini, Pak. Cuman sayang saya belum mampu beli, jadi bisanya minjem punya kantor dulu. Gitu Mas Alfian. Ya baik, terima kasih Pak Saiba atas tanggapannya terhadap pertanyaan Pak Khairul Rozikin. Jadi ini merupakan sebuah perkembangan lagi ya Pak Saiba terhadap teknologi terbaru di dalam sistem informasi geografis. Semoga ke depan up to date-nya nih Mas. Drone ini adalah teknologi ya, semoga ke depan ini juga luar biasa sekali. Ya, terima kasih Pak Saiba. Baik. Bapak Ibu serta mungkin masih ada lagi yang perlu didiskusikan. Kita masih ada waktu cukup mungkin sampai 11.30, masih ada waktu sekitar 20 menit.
Silahkan yang mau raise hand atau pertanyaan melalui kolom chat. Monggo silahkan. Atau mungkin tadi Pak Saiba sepertinya mau ada demo apa gitu ya? Rencana. Ya, masih di mute Pak Saiba. Halo Pak Saiba. Iya, ya Mas, tunggu sebentar, tak share screen dulu. Ya, ini ya silakan. Apa namanya? Kembali ke judul kita dari tadi nih Mas, pengenalan GIS kalau langsung di aplikasinya emang enak Mas. Kayak gini, jadi ini kan tadi saya bilang inilah sumber data raster kita. Kalau menggunakan drone, kelebihannya itu berarti datanya sudah pasti data pada saat pemotretan hari itu. Jadi kalau misal ada yang berubah, misal ada bangunan baru, atau misal ada juga misal kayak seperti sawah yang sudah berubah menjadi pemukiman, dengan aplikasi drone itu sudah muncul kondisi terkini. Kalau yang ada ini saya nggak tahu ini terakhir, ini kan ambilnya open source ini dari, Mas nggak nampak sumber datanya. Tapi jelas ini salah satu produk dari apa namanya? Yang saya maksudkan dengan lebih sulit pada saat menggunakan QGIS untuk layout itu di produk akhirnya Mas. Contoh kayak misal gini. Ini di remove aja. Saya bukakan satu. Ini kelihatan di layar ya Mas? Jangan-jangan nggak kelihatan. Iya, kelihatan Pak. Ya ini Lanjut. peta administrasi Kabupaten Luwu Utara ini. Ini kayak gini, apa namanya? Untuk memproses ini misal layoutnya itu memulai membuat layoutnya itu disitulah yang tingkat kesulitannya kalau menggunakan apa namanya aplikasi QGIS ini. Nah ini mulai dari sini. Ini layar untuk layout. Kita mulai. Ini tergantung kreativitas ini Mas. Kalau saya biasa senangnya itu dikasih garis tepi. Ini prosesnya memang lama Mas, lambat, jadi untuk belajar memang butuh kesabaran. Kemudian kita add map-nya. Ini sederhananya kayak gini Mas ya, artinya yang paling tidak memberi gambaran sedikit lah teman-teman bahwa proses layout yang merupakan pekerjaan finishing dari sebuah peta itu kayak gini. Nah, jadi peta yang muncul tadi di depan di layar masuk di sini. Di sampingnya tinggal kita buatkan untuk legenda, biasa kita buat kolom sendiri. Nah, di sinilah biasa kita ketikkan teks judul peta dan semua yang kita butuhkan. Misal ini apa ya? Sebut saja peta Kabupaten Luwu Utara. Gini terus sampai ke bawah sampai selesai kita masukkan semua informasi yang kita pengen taruh. Ini bisa di apa namanya? Taruhlah misal ops.
Terus kita taruh. Nah, style-style yang ada di sebelah ini tergantung kreativitas kita. Mana-mana yang pengen digunakan. Ini untuk scale bar-nya, menentukan skalanya. Kemudian sederhananya kayak gini, Mas. Untuk membuatnya menjadi rapi dan bagus, itu tergantung dari kreativitas masing-masing. Kita bisa tambahkan legenda juga di sini. Tinggal diatur saja, disesuaikan dengan ininya. Ini yang sangat membutuhkan biasanya kalau ibu-ibu yang tekun, yang teliti malah kadang bisa bikin petanya itu lebih rapi. Nah, kayak gitu Mas. Ini hasilnya kayak gini muncul semua, sumber data apa semua. Nah, untuk merapikannya dan ini itu semua juga butuh waktu Mas sampai muncul sebuah finishing peta yang seperti yang banyak dimunculkan di slide-slide yang tadi. Kayak begitu kurang lebih sederhananya dan banyak contoh-contoh peta tadi yang saya sudah lampirkan di slide itu sebagian besar adalah hasil karya saya sendiri dan memang kemampuan saya juga masih harus diasah terus, masih lebih perlu diperbaiki lagi. Makanya salah satu yang paling menarik memang adalah ilmu yang terus berkembang, seperti dengan ilmu GIS ini. Saya belum muncul lagi yang up to date-nya itu ilmu drone. Ini ilmu terpisah, Mas, tapi merupakan satu rangkaian keahlian yang saling mendukung. Untuk mempelajari drone, membahas drone ini mungkin butuh sesi sendiri dan itu juga butuh waktu. Saya sampai sekarang belum bisa memperdalam karena itu, Mas. Apa namanya? Belum sempat beli sendiri, nggak enak kalau pinjam-pinjam terus punya kantor. Mungkin sembari saya pengen memotivasi kembali teman-teman perencana. Kalau ingin mendapatkan sumber data yang mudah, ingin mendapatkan kita kan dalam menyusun dokumen perencanaan itu membutuhkan banyak hal sebagai data pendukung. Salah satu sumber yang paling mudah yang kita bisa ini kan itu adalah dari GIS. Sekarang banyak sumber-sumber online itu yang menyiapkan kita punya kebutuhan. Seperti kayak misal yang tadi itu, peta data penduduk, peta tutupan lahan, peta curah hujan. Kalau untuk orang-orang pertanian, orang-orang sama juga kalau untuk orang-orang pertambangan itu mereka punya. Itu mereka rilis semua, ada situsnya masing-masing. Ya, saya pikir hari ini tidak ada yang sulit sepanjang kita punya kemauan. Yang dibutuhkan sekarang cuman alat, desktop, PC, ponsel Android, dan kuota. Begitu kita punya tiga ini, saya pikir kita akan bisa berimprovisasi sendiri, bisa mengolah sendiri, meningkatkan kemampuan kita. Apa yang saya bisa sharing hari ini mungkin sekedar sebagai pengantar saja dulu, Mas. Paling tidak teman-teman ini sekarang bisa memutuskan apakah mereka akan meneruskan sekedar menjadi user saja, pengguna saja dari produk-produk sistem informasi geografis, atau mereka akan menanjak, melangkah satu langkah lebih maju, menjadi seseorang yang mampu untuk mengoperasikan aplikasi ini dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Itulah yang saya lakukan. Seperti itu mungkin Mas, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Saiba. Jadi inti motivasinya jangan puas dengan hanya menjadi pengguna. Kalau bisa jadilah seorang yang punya karya dari sistem ini. Ya, terima kasih. Ini masih ada lagi nih Pak Saiba, satu pertanyaan dari Ibu Eva Rahmifa. Luar biasa materinya Pak Saiba. Terkadang kita membutuhkan peta-peta yang tersedia masih dalam bentuk manual, sehingga kita perlu mendigitasinya. Teknik digitasi yang biasa digunakan oleh Pak Saiba menggunakan meja digitasi atau seperti apa? Terima kasih. Kemudian saat digitasi bisa langsung menggunakan aplikasi ArcGIS atau QGIS atau menggunakan AutoCAD. Seperti itu pertanyaannya Pak Saiba. Waduh, bagus sekali pertanyaannya Ibu. Jadi saya ini orang yang biasa muncul di Facebook itu yang dua generasi itu loh. Generasi mesin ketik dan generasi ponsel Android. Pertanyaan Ibu ini cocok sekali. Zaman dulu itu Bu, kita mendigitasi menggunakan meja yang namanya pantograf tadi, tapi itu nggak dipakai lagi sekarang Bu.
Nah, sekarang kalau kita mendigitasi, itu bisa langsung pakai ArcGIS atau QGIS. Malah saya sekarang kalau untuk yang kecil-kecil, kebutuhan yang tidak ini, saya bisa mendigitasi langsung dari ponsel saya. Itu saya bilang, Mas, prosesnya itu kadang 60% itu udah selesai di Android. Baru kemudian saya oper masuk ke desktop, ke PC, atau ke laptop. Kemudian saya finishing di situ. Ada juga teman-teman yang punya apa namanya aplikasi ponsel, ponselnya juga lebih lengkap. Itu kadang sudah bisa membuat layout dari ponselnya. Cuman saya sampai ini hari kalau untuk pengolahan data memang saya lakukan di ponsel itu kebanyakan, termasuk digitasi. Cuman kalau ibu mau lebih mantap, memang belajar digitasinya lebih bagus pakai ArcGIS desktop dulu Bu, QGIS desktop. Pilih saja salah satunya mana kira-kira. Dua-duanya mudah kok ini. Bisa langsung di-download dari internet, bisa langsung diinstal, dan kemudian bisa langsung digunakan. Yang perlu Ibu mungkin pelajari nanti adalah kiat-kiat dalam mendigit. Saya banyak melakukan melakukan hal-hal yang saya munculkan sendiri. Kenapa? Karena saya menjaga mata saya, Mas Alfian. Saya nggak mau mendigit sampai mata saya kelelahan. Makanya saya berinovasi di situ. Itu tadi seperti yang saya munculkan di layar slide. Kebanyakan orang mendigit itu mencari saya mencari teknik sendiri. Jadi saya kunci di titik awal pada saat membuat poligon. Dari situ menyisir berkeliling itu tidak terlalu membuat mata saya menjadi tersiksa. Ya memang dianggap sama teman-teman yang bilang, ah kamu ini membuat hal yang tidak lazim lagi. Tapi saya pikir sepanjang itu memudahkan saya, apa salahnya saya lakukan? Kecuali kalau misal produknya nanti itu salah, baru saya anggap bahwa itu nggak boleh digunakan. Jadi ceritanya saya main kotak-katik ini Mas. Saya lakukan apa saja yang saya pikir menggunakan waktu supaya berguna. Aplikasi ini saya kotak-katik, mencari kira-kira bagian yang mana yang termudah yang bisa membuat saya lebih gampang menyelesaikan sesuatu. Sehingga energi tidak harus terlalu terkuras, dan yang paling ini pesan saya buat teman-teman semua yang mau mendalami aplikasi JS, saya harus sampaikan nasihat dari teman-teman yang pertama kali mengajari saya juga, bahwa titik beratnya ini memang pada mata. Ini akan membuat mata kelelahan, sudah pasti. Karena terkadang dalam satu peta itu kalau kita mau mendigit, itu kadang bahkan sampai ribuan titik kayak gitu Mas. Proses pengerjaannya ini bisa berhari-hari Mas. Kayak contoh seperti tadi, peta desa yang saya buat itu membutuhkan waktu 1 bulan itu Mas. Karena saya harus melakukan digitasi, membuat ulang. Jadi setiap lomba, makanya dalam tahun ini di dalam SKP saya itu, kinerja saya itu, saya hanya mampu membuat untuk 6 kabupaten dari 24 kabupaten yang ada di Sulawesi. Saya sudah memprogram ini akan saya kerjakan selama 3 atau 4 tahun ke depan. Itulah yang ada dalam SKP saya. Cuman sayangnya kan kita dengar berita ini bakal berubah lagi penilaian. Itu membuat saya sedikit kecil hati juga sebenarnya. Artinya apa yang saya sudah siapkan untuk beberapa tahun ke depan sampai rampung menjadi lengkap suatu peta Sulsel yang sudah terbagi, ada peta desa yang masuk kawasan itu seperti apa. Saya berharapnya di tahun ketiga semua itu rampung. Tapi kalau nanti penilaian angka kredit misal berubah, itu bisa mematahkan semangat saya, Mas. Otomatis apa yang berjalan bisa-bisa saya tinggalkan ini. Kalau kalau ngapain kan saya pikir kalau misal saya susah payah. Padahal sebenarnya sangat dibutuhkan sekali. Penggunanya bukan cuma instansi kehutanan saja. Instansi di luar kehutanan pun akan menggunakan ini. Kayak misal ada yang mau membangun sekolah dasar, minta rujukan. Saya tinggal ngasihin saja petanya. Di desa mana Pak? Oh di desa ini. Tinggal saya ngasihin saja ini. Silakan cek lokasinya Bapak di mana. Kalau masuk dalam jalur garis itu berarti itu masuk kawasan. Kalau di luar dari situ, oh monggo silakan dilanjut. Hanya saja seperti tadi yang saya bilang, kalau semua ini diputus karena perubahan penilaian angka kredit, wah saya nggak tahu. Mungkin saya harus mereview ulang kembali rencana saya untuk SKP saya di tahun-tahun berikutnya. Kurang lebih begitu mungkin Ibu yang bertanya ini. Jadi sekarang orang nggak menggunakan meja lagi Bu, langsung mendigit di laptop atau di PC kita menggunakan ArcGIS atau QGIS. AutoCAD juga bisa sebenarnya, tetapi AutoCAD ini saya nggak terlalu pelajari karena AutoCAD ini hanya menghasilkan gambar. Saya nggak ngelihat kalau produk AutoCAD itu ada titik georeferencingnya di situ, titik koordinatnya. Sementara untuk syarat menjadi suatu produk sistem informasi geografis adalah ada titik koordinat. Itulah yang menunjukkan posisi titik tersebut di bumi kita ini. Seperti itu mungkin Mas Alfian. Monggo dilanjut. Ya, terima kasih Pak Saiba. Respon yang sangat luar biasa. Ini masih ada lagi pertanyaan dari Bapak Indra Gunawijaya. Mohon pencerahannya Pak, bagaimana cara download data-data spasial dasar yang berupa file SHP? Misalnya batas wilayah desa atau kelurahan se-Indonesia. Mungkin bisa ditunjukkan step by step-nya Pak, supaya kami bisa mulai belajar. Terima kasih. Bagaimana Pak ini bisa ditanggap
atau bisa ditunjukkan caranya? Kalau memungkinkan silahkan, tapi kalau tidak mungkin bisa diberi garis besarnya seperti apa. Gini Mas Alfian, yang kita bahas dari awal tadi kan bahwa sumber rujukan data sekarang itu adalah dari Badan Informasi Geospasial. Jadi buat Pak Indra ini silahkan Pak, lengkap itu di Pak Indra ya Pak Indra. Pak Indra silakan masuk di situsnya Badan Informasi Geospasial, namanya Tanah Airku Indonesia, itu namanya situs itu. Ikuti panduan yang ada di situ. Kalau misal dia minta bikin akun, silahkan ikuti bikin akun, itu pakai email. Begitu masuk di lamannya itu, di dalam sudah tersedia menu yang Bapak perlukan. Apakah itu batas administrasi, batas sampai ke desa, itu semua ada di situ. Dan kita semua wajib merujuk ke situ karena tujuan awal didirikannya BIK itu saya kira adalah untuk merealisasikan kebijakan satu peta itu. Jadi memang kita sekarang mengambil peta dasar, file SHP dasar itu adalah dari Badan Informasi Geospasial. Tidak sulit kok Pak, dan itu hanya cukup membutuhkan sedikit memori yang lowong di PC atau di laptop. Silakan masuk di ininya, namanya itu Tanah Airku Indonesia, cek di sudut kanan atas ada tulisan di situ BIK itu, Badan Informasi Geospasial. Masuk ke dalam, di dalam ada panduan, diikuti saja sampai selesai. Semua yang file dasar yang Bapak butuhkan ada di situ dan tersedia gratis untuk semua kalangan masyarakat. Seperti itu, Mas Alfian. Baik, terima kasih Pak Saiba. Mungkin semoga ini bisa membantu pertanyaan dari Bapak Hendra Gunawijaya terkait dengan download data-data spasial dasar. Nah, mungkin dari Bapak Ibu peserta masih ada yang ingin didiskusikan atau sharing mungkin terkait dengan pengalaman Bapak Ibu. Saya kemarin ini kalau boleh sharing juga Pak Saiba, beberapa waktu yang lalu, mungkin belum ada semingguan ya, ini juga berurusan dengan yang namanya sistem informasi geografis untuk penentuan batas desa. Kami mengundang desa juga, ada konflik juga di situ terkait dengan batas desa. Jadi desa A dan desa B itu berselisih paham soal batas desanya karena ya perbedaan peta yang mereka bawa, mereka masih bawa peta manual. Sementara pada saat dihadapkan dengan peta digital, nah ini baru ketahuan sebetulnya batas desanya yang betul seperti apa. Belum lagi masalah klasik, misalkan ada satu desa berbatasan dengan wilayah perhutani. Nah mereka tidak mengakui itu wilayah administrasi mereka. Mereka menganggap itu adalah wilayah punyanya perhutani, bukan punyanya desa. Yang diakui desa, yang ada hak terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Ini juga unik sekali ya. Mungkin Pak Saiful bisa berbagi cerita terkait dengan sengketa dalam tanda kutip sengketa lahan antara desa dengan. Oke Mas, saya ini dulu prakteknya ini di perhutani Mas. Saya dititip dulu di KPH Bojonegoro, Jawa Timur. Saya sempat 2 bulan ikut dengan Pak Menteri. Itu sangat klasik sekali itu Mas. Jadi pada saat terjadi konflik kepentingan lahan, jelas berarti yang di wilayah perhutani itu adalah kawasan hutan. Masyarakat yang mengklaim apapun itu bisa dipidana itu, kalau dilihat dari ininya. Jadi saya dulu beberapa kali ikut patroli, biasa itu nemukan yang seperti itu. Tetap apapun itu, PBB itu, pajak bumi dan bangunan itu, kepemilikannya itu di atasnya kan tertulis Mas, ini bukan merupakan bukti kepemilikan hak. Jadi klaim dari masyarakat itu terhadap lahan perhutani, otomatis itu adalah milik perhutani. Perhutani nggak mungkin salah Mas. Mereka dari awal itu warisan dari zaman Belanda itu, mereka udah di situ. Nah, itulah yang sebenarnya kami coba adopsi di luar Jawa, pola pengelolaan yang dilakukan oleh perhutani itu. Makanya di luar Jawa sekarang muncul juga namanya KPH itu. Tapi beda dengan KPH punya perhutani. KPH perhutani beberapa ini lebih maju lah dari kami. Dan yang menangani di Bappenas kalau tidak salah, mohon izin Pak Ketum, ada namanya Deputi Sumber Daya Alam. Itu yang memonitor itu perkembangan KPH-KPH yang di luar Jawa, karena notabene ini KPH-nya adalah KPH milik instansi pemerintah, milik Pemda. Kalau perhutani yang ada di Jawa itu adalah BUMN. Tapi mereka itu sudah clear, lahan sudah clear, batas-batas sudah clear. Kalau terjadi konflik dengan masyarakat berarti itu kategori kasus perambahan. Nah sekarang kalau solusinya kayak tadi Mas, untuk penetapan batas desa, disitulah perlunya dilakukan pengukuran di lapangan. Penyelesaiannya kayak gitu, dihadirkan semua komponen, mari kita sama-sama ukur, patok di situ. Itu kalau pekerjaan tahap awal dalam tata batas itu namanya trayek batas, itu pemancangan batas. Jadi pakai patok sementara dulu, patok kayu, patok bambu, entah apa saja.
Tapi semua masyarakat harus hadir di situ. Dan memang biasa itu kalau namanya batas desa, Mas. Kayak di sini juga, kadang ada yang sepotong rumahnya itu ada di desa sebelah, dapurnya ada di desa sebelah sini. Itu biasa hal seperti dan nggak perlu dipersoalkan. Artinya yang bersangkutan ini kalau untuk pencatatan administrasi, dia bisa bikin KTP di sebelah, bisa juga sebelah sini. Tapi rumahnya jangan disuruh bongkar, nggak gitu penyelesaiannya. Rumah yang sudah berdiri, termasuk tanahnya juga. Kalau misal disertifikatkan, ya nggak apa-apa. Gambar di buku sertifikat itu gambar utuh, tetapi di tengahnya itu melintas batas administrasi desa. Nah, makanya saya bilang yang paling kecil contoh penggunaan GIS itu adalah untuk pembuatan sertifikat tanah. Ini butuh ketelitian tinggi. Makanya mereka biasa menggunakan alat ukur manual di lapangan. Nah, kayak gitu. Jadi penyelesaiannya itu, Mas, lakukan pengukuran tata batas ulang. Kalau nggak ngerti caranya, nggak ngerti prosedurnya, bisa konsultasi kalau ada kantor kehutanan terdekat di situ, itu bisa. Saya minta tolong, entah gimana bentuk, siapa tahu mungkin ada pegawai kehutanan yang tinggal dekat-dekat situ, cariin temennya yang ngerti GIS ini, nggak sulit kok Mas. Pakai ponsel pun bisa itu. Itu kan tinggal di tracking berapa titik, misal dari kampung lah, kayak gitu ya. Kalau misal dia hanya yang berselisih itu nggak harus melingkar satu poligon, berarti kan cukup tracknya pakai garis. Nah, nanti setelah dipancang ini, setiap ini tuh dibuatkan berita acara, Mas. Kalau semua sudah sepakat, diketahui pemerintah setempat, nanti dilakukan pembuatan pal batas permanen. Kurang lebih begitu kalau untuk tata batas kawasan hutan itu tahapannya kayak gitu. Jadi semua pemangku kepentingan harus hadir di situ. Jangan nanti setelah selesai baru gontok-gontokan lagi. Clearkan memang di situ. Kalau nggak cocok jangan dipancang. Itu kayunya jangan dipantek di situ. Kalau harus digeser ya digeser memang monggo. Tapi kayak tadi kalau ada kasusnya misal satu rumah halamannya sepotong di desa sebelah, rumahnya sendiri dengan bangunannya di desa sini, jangan disuruh pindah atau disuruh bongkar, nggak gitu. Tata batasnya boleh lewat situ dan yang bersangkutan juga boleh menjadi pemilik KTP, tinggal dia milih. Cuma kan yang nggak boleh kan kalau ganda. Dia milih saya mau ikut desa sini. Cuman yang desa sebelah nggak boleh ngusir dia. "Woi, kamu harus angkat semua ini." Nggak seperti itu. Kan kita semua ini kan warga negara Indonesia. Masa yang ginian mau dibikin ribet? Nah, cuma memang kalau tidak ditangani dengan benar ini Mas, kalau di entahlah kalau di Jawa, kalau di luar sini tuh kadang jadi perang antar kampung itu Mas. Ya, baku ini lagi. Nah, itulah saya bilang pentingnya di sini sebenarnya adalah mencegah potensi konflik. Sebelum warga desa itu kalau antar desa itu kecil Mas. Di sini pernah itu antar kecamatan. Kenapa? Karena tidak ada batas yang jelas antar kecamatan. Yang satu ini ngakunya ikut kan potensinya bagus. Lahan pertaniannya subur. Warga di sini dia bilang, "Ah, kami nggak mau, kami mau ikut yang sebelah." Akhirnya gontok-gontokan, baku hantam lah di situ. Sempat masuk, saya cuma lupa di mana kejadiannya itu. Makanya saya bilang ini keahlian GIS ini bisa membantu juga untuk stabilitas, Mas, stabilitas keamanan. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya kalau kita paham, kita ngerti. Yang paling simpel, paling nggak kita bisa operasikan dari ponsel kita. Kalau seandainya Mas Alfian sudah kuasai SIG dari ponsel ini, Mas Alfian bisa selesaikan itu antar kampung. Nggak sulit kok. Hanya tinggal jalan, pantek, bikin titik koordinatnya 1, 2, 3, 4. Terus bawa pulang ke kantor, olah data, nanti akan muncul peta. Begitu peta ini dipegang, dijadikan dokumen, beberapa tahun kemudian ada orang yang mau mengecek ulang di mana posisinya PAL itu. Dengan modal titik koordinat itu, dia bisa mengecek ulang. Oh, koordinat ini dulu adanya di sini. Kapan ada yang mindahin, oh langsung ketahuan. Berarti ini ada yang menggeser. Kayak gitu. Jadi memang canggih dan sangat bagus, Mas. Itu kan juga yang dipakai kalau sama-sama pasukan penjaga perbatasan itu kan. Di apa namanya di Papua, di Timur Leste kan kayak gitu. Mereka bawa GPS, mencari PAL batas di mana PAL batas negara kita ini. Kalau ada yang mindahin, otomatis, oh ada yang mindahin. Buat lagi atau mungkin cari itu, tangkap berarti itu pelanggaran pidana. Kayak gitu. Jadi memang ini ilmu yang sangat bagus, yang sangat penting, Mas. Untuk kebutuhan pribadi juga bisa, untuk kebutuhan kedinasan. Ya memang itulah tujuan kita mempelajari. Kayak gitu, Mas. Ya baik, terima kasih. Terima kasih atas responnya Pak Saiba. Ini merupakan memang suatu pengalaman di lapangan yang seperti itu. Cocok juga dengan tadi yang disampaikan di awal bahwa perencana itu tidak boleh hanya duduk di belakang meja saja, harus tahu kondisi di lapangan seperti apa. Bu Nunu yang menyampaikan seperti itu yang tadi dikutip oleh Pak Saiba. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Ibu peserta. Mungkin masih ada lagi yang perlu ditanyakan. Ini saya kasih kesempatan satu maksimal 2 penanya lagi. Ya, monggo silahkan. Bisa lewat fitur chat, bisa lewat raise hand. Sebelum lanjut, Silahkan Bapak Ibu. saya lihat ada Kang Iwan Mulyawan ini Mas, teman kita di Telegram, Kang Iwan dari Oh iya, Kuningan. oh iya yang dari Kuningan ini. Salam balik. Mungkin bisa
Salam balik Kang, bisa open mic, bisa ngobrol-ngobrol sedikit Ayo Pak kan? Iwan, Ya, ayo silakan, silakan. suara saya Biasanya terdengar ngobrol lewat Telegram. jelas, Mas Alpian, Bang Iya, Saiba, hatur nuhun. terdengar jelas Pak Iwan, silakan. Ya, terima kasih pencerahannya Bang Saiba. Jadi membuka wawasan kita terkait pemahaman data spasial. Saya juga sama ya perencana media spasial. Cuma ini mah berbagi pengalaman saja ya, Mas ya. Bahwa dulu-dulu sebelum adanya kebijakan terkait dengan penyusunan rencana tata ruang wilayah yang dulunya memang di Bapeda, kami perencana spasial tidak terlalu kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan terkait spasial Bang Saiba. Cuma karena aturan baru memang harus dialihkan ke PUTR, jadi pinter-pinter kita yang spasial bagaimana mencari atau menjadi bagian dari tim yang memang diampu oleh SKPD yang memang melibatkan kebutuhan keahlian spasial. Jadi ada sedikit memperkecil peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan terkait spasial, berikut juga untuk mengumpulkan angka kredit. Jadi yang dulu RT RW ada di Bapeda, sekarang RT RW harus ke PUTR dan lain sebagainya. Tapi tetap yang namanya hubungan baik dengan rekan-rekan di perangkat daerah lainnya juga memang mutlak dibutuhkan agar perencanaan spasial terus eksis untuk dapat memberikan peran bagi lembaga dalam hal ini. Ini aja yang bisa saya sampaikan, Bang Saiba. Makasih Mas Alfian. Kalau kemarin saya ketemu langsung dengan Bu Evi di Cimahi, alhamdulillah sekarang saya bisa bertemu dengan Mas Alfian dan Bang Saiba gitu. Terima kasih. Oke, hatur nuhun Kang. Ya, hatur nuhun. Ya, momen Ya, hari terima ini kasih memang Pak Iwan. memang spesial bisa memberi informasi buat yang penasaran dengan kami-kami ini. Ya, ya. Ya, silakan Bapak Ibu peserta, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri sesi pada pagi hari ini. Oh, ini ada yang resen. Ibu Helmi Diana. Ya, silakan Ibu Helmi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tadi saya resahan tadi tapi saya menghilang gitu. Sekarang muncul lagi. Begini, saya dari Kementerian Agama Kota Solo. Itu kan yang Mas Saiba paparkan itu tentang petanahan geografis. Itu bagi kami dari Kementerian Agama tapi kehilangan ide gitu. Geografisnya untuk di Kementerian Agama apa ada fungsinya atau apa ya gitu. Jadi kami meletakkan GIS tadi geografis itu informasi SIK tadi itu ditempatkan di posisi mana cocoknya gitu Mas Saiba. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Ibu Helmi Diana. Silahkan Pak Saiba langsung ditanggapi. Banyak sekali Bu kegunaannya. Jadi itu saya bilang tadi, ini sangat tergantung dari kebutuhan kita dan bagaimana kreativitas kita. Contoh kayak misal Ibu dari Kemenak bisa bikin judulnya itu peta rumah ibadah dalam wilayah kerjanya Ibu, entah itu masjid, entah itu gereja, entah itu pura dan sebagainya. Kemudian uniknya ini juga bisa digunakan untuk memetakan tempat tinggal orang Bu. Caralah misal Ibu punya daftar calon jamaah haji. Setiap calon jamaah kan punya data. Tinggal minta ditambahin di belakangnya, di ujungnya. Titik koordinat rumahnya di mana Pak. Kalau misal kenapa ini kan bisa kita hubungi atau misalnya kita datangi. Kan kayak gitu. Banyak sekali kegunaannya Bu. Yang paling terutama misal Ibu juga mau memetakan misal tempat-tempat pengajian Al-Quran, tahfiz kayak gitu-gitu. Ibu kan pasti atau misal kayak sekolah-sekolah yang berada di bawah Kemenak seperti Madrasah Aliyah, Madrasah Ibtidaiyah, kayak gitu. Jadi Ibu bisa petakan titik sekolahnya di mana. Nanti akan terlihat persebaran misal sekolah-sekolah yang berada di bawah binaan Kemenak seberapa banyak. Terus kemudian bisa dilengkapi di atribut tabel, Ibu bisa masukkan misal sekolah ini tenaga pengajarnya bisa langsung nama Bu, nama orang, bahkan lengkap dengan nomor HP-nya. Kembali seperti tadi saya bilang, setiap satu titik spasial, Ibu bisa tambahkan berbagai data yang Ibu bisa dapat. Kayak gitu. Contohnya misal,
TPA, Taman Pendidikan Al-Quran Tahfiz apa kayak gitu namanya. Di dalamnya itu ibu bisa mencatat muridnya berapa orang kayak gitu. Titiknya nanti bisa dimunculkan di peta itu posisinya di mana. Nanti akan kelihatan bahwa oh, daerah sini misal udah banyak sekolah-sekolahnya. Atau yang paling ini yang paling tadi yang rumah ibadah itu. Oh, di sebelah sini kayaknya masjidnya terlalu berdekatan atau mungkin di sebelah sini yang kurang, yang mungkin yang perlu dibantu, mungkin yang masih jarang-jarang ini. Kan Ibu tentukan dulu luasan areal yang Ibu mau petakan seberapa luas. Kalau misal Ibu di Kemenak Kabupaten berarti kan pakai skala kabupaten. Tapi itu tidak menutup kemungkinan. Ibu bisa saja membuatkan misal per kecamatan atau misal naik ke atas lebih luas per provinsi atau kayak gimana. Tergantung dengan sumber data yang Ibu punya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk apa saja, Bu? Untuk semua keperluan kita. Dan salah satu yang paling uniknya ini saya sampai sekarang suka bikin apa namanya anekdot itu. Saya bilang kalau namanya orang hutan, orang kehutanan itu nggak ada ceritanya tersesat di kota, Bu. Ya yang lebih mungkin itu kalau orang kota masuk hutan itu banyak yang tersesat. Kenapa? Kadang saya kalau melintas satu daerah, kadang nyopir sendiri, bawa mobil sendiri. Kalau zaman dulu, saya harus mampir di setiap persimpangan. Pak, kalau saya mau ke sini lewat mana ya? Kadang mereka bilang, oh tadi di simpang 3 itu harusnya belok duluan, harus balik. Wah itu kalau misal jaraknya 2-3 kilo nggak apa-apa, Bu. Kalau misal motongnya itu misal 30-40 kilo saya harus balik kan repot. Hari begini dengan adanya teknologi ini, saya nggak pernah nanya lagi, Bu. Yang saya butuhkan hanya tinggal 2, cas HP, kemudian kuota. Kalaupun nggak ada kuota, saya sudah tahu tekniknya untuk offline di mana saja. Makanya kadang saya kalau pengambilan data itu saya nggak butuh lagi alat-alat yang harus dibeli khusus. Saya cukup mengandalkan ponsel saja. Jadi ini kalau pertanyaan Ibu tadi itu sangat tergantung dari apa yang Ibu butuhkan itu dulu. Apa yang Ibu butuh. Itu kalau bahasa saya itu mindset spasial, Bu. Saya itu apa-apa kalau ada yang saya mau kerjakan, pasti pertanyaan saya di mana objeknya ini? Orang mau bikin apa? Oh, di mana lokasinya? Itu dulu. Jadi Ibu bisa memulai kayak misal Ibu punya program apa kayak tentukan dulu lokasinya. Itu namanya membentuk mindset spasial. Penggunaan aplikasinya nanti disesuaikan dengan kebutuhan kayak tadi. Jadi di Kemenak pun aplikasi GIS ini akan bisa sangat mendukung, Bu. Suatu saat Ibu misal dipanggil atasan, disuruh presentasi kilat, dadakan ceritanya ini. Nggak ada persiapan. Misal Ibu Helmi berapa jumlah masjid yang ada misal di tempat Ibu. Kan Ibu nggak mungkin hafal tuh. Tapi kalau Ibu misal di ponsel Ibu bisa menyimpan data, itu tinggal klik aja, Bu. Begitu diklik titiknya, dia akan muncul semua data atribut yang tersimpan di dalam. Sayangnya saya nggak bisa ini kan dari ponsel saya, tapi di ponsel saya ini itu seperti itu. Jadi makanya saya kadang kalau dikatakan mau didadak atau di apapun, cuma satu yang sepanjang ponsel saya ini ada cas dan ada signal, saya siap. Kayak gitu. Dan hebatnya lagi di ponsel saya kayak misal saya mencari satu sasaran, mencari satu tujuan, sebelum saya berangkat dari rumah, ini beda kalau misal pakai Google Map lain lagi triknya. Saya kadang pakai Locus GIS untuk ini. Kadang saya berangkat dari rumah tugas misal mau mengecek tegakan pinus, pohon pinus ceritanya ini. Saya sudah langsung tracking dari rumah. Dalam perjalanan, begitu masuk di dekat kawasan hutan, signal kan hilang, Bu. Tapi karena dari rumah tadi ini, tujuan saya udah ada di dalam sini, itu dia akan tunjukkan lewat sini, lewat sini, lewat sini. Pada saat saya sudah dalam radius 1 kilometer atau 500 meter dari sasaran, ini akan bunyi sendiri. Tit, 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 tit. Oh, berarti udah dekat. Makanya saya bilang ini sesuatu yang sangat bermanfaat baik untuk kita pribadi maupun untuk kita bekerja. Hanya saja yang kita ini adalah kemampuan untuk menguasai menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam. Demikian Bu Helmi. Oh ya, satu lagi. Itu saya tertarik belajar dengan di sini. Di mana saya bisa mendapatkan ilmu ini sampai selesai untuk aplikasinya, Mas Saibah? Terima kasih. Waduh, kalau ini menjawabnya agak susah, Bu. Yang bisa saya bantu mungkin. Habis setengah-setengah, jadi nggak sampai ke itu. Jadi Iya, saya memang. pengen sampai selesai gitu. Kapan saya bisa mendapatkannya gitu? Itu kayaknya kan tadi Mas Alfian sudah bilang akan ada training berikutnya sampai berlanjut. Cuman kalau untuk saat ini setelah selesainya training kita hari ini, Bu, buat Ibu mulai mempelajari, silahkan download dulu di di PC atau di laptopnya Ibu. Silahkan pilih salah satu kalau yang mau ArcGIS, mau QGIS. Coba pasang dulu di situ. Soal nanti bagaimana mengoperasikannya, banyak, Bu, ada dijual di toko buku Gramedia atau di mana tutorial bukunya itu.
silahkan dicari aja, atau kalau enggak cari PDF-nya. Banyak, mulai saja dari situ dulu. Artinya inilah mungkin yang bisa Ibu dapat hari ini dari training ini. Install dulu aplikasinya di laptop atau di PC-nya Ibu. Untuk menguasainya, gambarannya seperti itu tadi, Bu. Saya sendiri butuh waktu sekitar 3 tahunan ini untuk mulai. Itu pun saya masih kategori kalau dibandingkan dengan teman-teman saya yang ada, saya ini kategori pemula, Bu. Mereka itu yang udah kategori ahli. Jadi Ibu bisa bayangkan 3 tahun saya habiskan menggeluti ini dibandingkan dengan kapasitas teman-teman saya yang sama-sama bertugas di sini. Saya masih kategori, kenapa? Karena mereka udah menguasai sampai drone, udah bisa pakai drone, sudah bisa melakukan pengolahan data sampai selesai. Saya hari ini cuman baru bisa megang-megang, Bu, belum sampai tingkat sampai finishing menjadi peta kalau dari drone itu. Jadi itu mungkin Ibu Helmi, silahkan. Itu kalau ArcGIS-nya pakai yang 10.8, Bu. Kalau yang QGIS, Ibu bisa pilih. Ada. Kalau saya pakai 3.12, tapi kayaknya yang terbaru itu udah ada yang 3.20. Itu sebenarnya fitur-fitur di dalamnya sama, hanya kemampuan analisisnya yang biasa berbeda. Nah, untuk kelanjutannya sampai misal finishing, Ibu tunggu saja nanti informasi dari apa namanya PPI atau dari tim yang diketuai sama Pak Agus ini. Masih ada lagi, Bu? Silahkan, mumpung masih ada waktu yang bisa. Ibu dari mana ya? Beliau deh Ibu Saya Sekjen dari Kemenak PNPPI, Kota Pak. Solo, Kementerian Agama Kota Solo, Sumatera Barat. Sumatera Barat, Uni berarti ya. Ya, Harus tanya. Uni. Saiba, Iya, iya, Pak. beliau ini Ibu Sekjen PNPPI. Oh, salam kenal kalau begitu, Bu. Mohon Wakil maaf. Sekjen, Wakil Sekjen. Ya, Pak Ketum. Siap. Terima kasih Bu Diana. Sama-sama, Pak. Ya. Terima kasih, Mas Aiba. Baik. Ya, terima kasih Bu Diana atas pertanyaannya, juga terima kasih Pak Saiba, respon yang sangat luar biasa. Jadi sekarang waktu menunjukkan pukul 11.48, 11:48 pada kami. Jadi kita telah sampai pada penghujung acara. Sebelum mengakhiri acara ini, saya persilahkan kepada Pak Saiba untuk memberikan sebuah closing statement dari pelatihan pada pagi hari ini. Monggo Pak Saiba, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Alfian. Harapan saya sebenarnya, marilah kita menjadikan ini kembali karena yang penyelenggara adalah organisasi kita, Mas. Marilah kita jadikan PPP ini sebagai rumah yang nyaman buat kita semua. Disinilah tempat kita bisa berlatih, menempa diri, membentuk diri menjadi perencana yang handal di masa depan. Kalau untuk materi yang saya sampaikan ini hari, sebenarnya kalau ini masih masih ujung-ujung kuku lah dari JIS itu sendiri. Paling tidak yang saya ingin sampaikan ke teman-teman perencana di seluruh Indonesia, mungkin bisa diingatkan ke teman-teman, kita hanya akan kuat kalau kita bersatu. Harapan saya, mari kita jaga PPP ini, jangan sampai menjadi tidak kompak, tidak terurus. Harapan saya di bawah kepemimpinan Pak Ketum, mari kita galang menjadi lebih kuat. Bersyukurnya bahwa sekarang organisasi kita sudah menjadi semakin besar. Jadi harapan saya kan, ya mungkin sekarang seperti yang pernah saya tulis di majalah Simpul itu, ya, antara fungsional penyertaraan dengan kita yang memang fungsional pejabat perencana dari pengangkatan pertama ataupun dari invasi. Harapan saya nanti dihilangkanlah gap itu. Karena kadang saya lihat di grup itu masih ramai seperti itu. Masih ada seperti garis yang tidak tampak oleh mata yang bakal menimbulkan perpecahan. Harapan saya, kalau saya pribadi, saya tidak pernah mempersoalkan itu. Kan prinsipnya kita semua ini kan pada prinsipnya adalah ASN. Pegawai negeri sipil yang memang mengemban tugas untuk melaksanakan amanat rakyat. Pikiran saya, sekalipun kita memulai dari dasar yang ada perbedaan, tetapi paling tidak marilah sama-sama kita aktif dalam kepengurusan PPNPP. Janganlah ada yang bermasa bodoh menganggap bahwa tidak ada kita punya organisasi. Karena sangat rugi sekali kalau seperti itu. Organisasi kita sudah ada dan sudah semakin besar. Di sini kita bisa berlatih, belajar bersama, sharing pengetahuan.
Itulah yang saya ingin sampaikan sebagai penutup dari acara kita pada pagi hari. Demikian Mas Alfian, terima kasih.